Di lanskap kuno Asia Tenggara, dua bangsa dengan sejarah megah, Thailand dan Kamboja, berbagi lebih dari sekadar perbatasan geografis. Mereka berbagi warisan budaya yang kaya, akar bahasa yang saling terkait, dan spiritualitas yang mendalam. Namun, di balik ikatan yang kuat ini, tersembunyi sebuah retakan yang tak pernah pulih sepenuhnya. Sengketa perbatasan yang telah memicu ketegangan, bentrokan bersenjata, bahkan pertumpahan darah selama berabad-abad. Sebuah warisan kolonial, ambisi nasional, dan interpretasi sejarah yang berbeda telah menciptakan jejak luka yang dalam. Dari puncak kejayaan kerajaan Khmer yang membentang luas, hingga intervensi kekuatan kolonial yang secara artifisial mengukir garis batas, konflik antara tetangga ini adalah narasi kompleks tentang kedaulatan, identitas, dan interpretasi hukum internasional. Sebuah narasi yang tidak pernah benar-benar berakhir, melainkan hanya tertidur, menunggu percikan kecil untuk kembali menyala. Dan di penghujung Juli 2025 ini, percikan itu kembali terjadi. Sebuah gejolak yang bukan hanya mengancam stabilitas dua negara, tetapi juga menguji kesabaran seluruh kawasan Asia Tenggara. Dalam video ini, kita akan menelusuri garis waktu yang berliku ini, dari akar sengketa historis, melalui keputusan hukum yang kontroversial, hingga insiden-insiden yang memilukan di masa lalu, dan akhirnya mengurai detail konflik yang baru saja terjadi. Kita akan mengungkap 5 fakta krusial yang membentuk drama panjang antara Thailand dan Kamboja. Sebuah kisah tentang batas yang tidak hanya terukir di peta, tetapi juga di hati dan ingatan dua bangsa. Untuk memahami konflik di tahun 2025, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Akar sengketa antara Thailand, dulu Siam, dan Kamboja berakar pada klaim historis atas wilayah yang dahulu merupakan bagian dari kerajaan Khmer yang luas. Setelah keruntuhan Angkor pada abad ke-15, wilayah ini menjadi ajang perebutan pengaruh antara Siam dan Vietnam, serta kerajaan-kerajaan kecil Khmer yang tersisa. Pada abad ke-19, kekuatan kolonial Prancis tiba dan mengubah segalanya. Prancis mengambil alih Kamboja sebagai protektorat pada tahun 1863 dan mulai menentukan batas-batasnya dengan tetangga. Titik paling krusial adalah perjanjian Prancis-Siam tahun 1904 dan 1907. Perjanjian ini seharusnya menetapkan garis perbatasan secara definitif, termasuk area di sekitar kuil Preah Vihear. Namun, masalahnya muncul dari interpretasi peta yang digunakan. Peta tahun 1907 yang dibuat oleh Komisi Perbatasan Prancis menunjukkan kuil Preah Vihear berada di sisi Kamboja dari garis pemisah air yang seharusnya menjadi batas alami. Thailand hingga kini mengklaim bahwa peta ini tidak akurat dan dibuat secara sepihak karena tidak ditandatangani oleh perwakilan Siam. Ini bukan sekedar garis di peta, ini adalah fondasi klaim kedaulatan yang saling bertentangan. Selama bertahun-tahun, meskipun garis batas diakui secara de facto oleh Prancis dan Kamboja, Thailand tidak pernah sepenuhnya meratifikasi atau menerima garis ini, menyisakan zona abu-abu yang luas dan menjadi sumber ketidakpastian serta potensi konflik yang tak pernah tuntas. Ini adalah cetak biru yang telah mendefinisikan hubungan mereka selama lebih dari 1 abad. Kuil Preah Vihear bukan hanya sebuah situs warisan dunia UNESCO. Ia adalah epicentrum, simbol nyata dari sengketa yang rumit. Setelah Prancis menarik diri dari Indochina, isu kepemilikan kuil ini kembali mencuat. Pada tahun 1962, sengketa ini pertama kali dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Dalam putusannya, ICJ memutuskan bahwa kuil Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, sebagian besar berdasarkan argumen Kamboja yang mengacu pada peta 1907. Thailand menerima putusan ini dengan berat hati, namun tidak pernah benar-benar menghentikan klaim atas tanah di sekitar kuil, memicu ketegangan yang bersifat laten. Ketegangan ini kembali meledak secara sporadis, terutama antara tahun 2008 hingga 2011. Setelah kuil Preah Vihear didaftarkan sebagai situs warisan dunia UNESCO oleh Kamboja pada tahun 2008, sebuah langkah yang ditentang keras oleh Thailand, bentrokan bersenjata besar pecah. Ratusan tentara tewas dan puluhan ribu warga sipil mengungsi. Konflik ini melibatkan artileri, tembak-menembak intensif, dan bahkan tank, menunjukkan betapa dalamnya luka sengketa ini. Sebagai akibatnya, pada tahun 2011, Kamboja kembali membawa kasus ini ke ICJ,
meminta interpretasi lebih lanjut atas putusan 1962. Pada tahun 2013, ICJ kembali menegaskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh promontori di mana kuil berada, meskipun batas-batas spesifik di sekitar kuil tetap menjadi sumber ambiguitas. Putusan ini alih-alih menyelesaikan, malah membiarkan zona abu-abu yang menjadi ladang ranjau diplomatik dan militer hingga kini. Selain warisan sejarah, dinamika politik internal di kedua negara seringkali menjadi katalisator bagi konflik. Di Thailand, isu perbatasan dan kedaulatan nasional sangat sensitif dan sering dimainkan dalam politik domestik. Penangguhan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada awal Juli 2025 karena dugaan pelanggaran etika terkait isu perbatasan, seperti dilaporkan oleh antara News dan Times of India, telah memperkeruh iklim politik yang sudah rentan. Situasi ini memicu gelombang protes nasionalis yang menuntut tindakan tegas terhadap Kamboja, memberikan tekanan besar pada pemerintah untuk menunjukkan kekuatan di perbatasan. Di Kamboja, kepemimpinan Perdana Menteri Hun Manet yang mewarisi kekuasaan dari ayahnya, Hun Sen, juga memiliki kepentingan untuk menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan, terutama di tengah potensi tekanan politik domestik. Di tingkat regional, kekuatan-kekuatan eksternal juga memainkan peran. Meskipun tidak langsung mengintervensi, kepentingan geopolitik di Laut Cina Selatan dapat menciptakan dinamika yang mempengaruhi stabilitas regional. Beberapa analis berspekulasi bahwa gejolak di perbatasan ini mungkin saja dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk menguji aliansi atau mengalihkan perhatian. Peran ASEAN sebagai mediator menjadi krusial, namun efektivitasnya seringkali diuji oleh prinsip non-intervensi dan kepentingan anggota yang beragam. Konflik ini adalah cerminan betapa eratnya hubungan antara politik domestik, warisan historis, dan dinamika regional dalam menciptakan sebuah badai yang sempurna. Puncaknya terjadi pada Kamis 24 Juli 2025, ketika gesekan di perbatasan berubah menjadi pertempuran bersenjata skala penuh. Menurut laporan antara News, CNN, dan Reuters, bentrokan intensif ini telah memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli. Awalnya, militer Thailand menuduh pasukan Kamboja melepaskan tembakan di dekat kuil Tamoantom menggunakan senjata berat, termasuk artileri dan roket jarak jauh BM-21 setelah Kamboja menerbangkan pesawat nirawak dan mengirim pasukan. Namun, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja dengan tegas menuduh Thailand sebagai pihak yang lebih dahulu memulai serangan, menyatakan bahwa respons mereka adalah bentuk pembelaan diri yang sah. Mantan PM Kamboja Hun Sen menambahkan detail bahwa militer Thailand menembaki wilayah Odar Mianche dan Preah Vihear. Pertempuran tidak hanya terjadi di darat. Konflik meluas ke provinsi-provinsi pesisir seperti Trat di Thailand yang berbatasan dengan Koh Kong di Kamboja, menandai front baru yang mengkhawatirkan dan menunjukkan tingkat eskalasi yang serius. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bentrokan terjadi di sedikitnya 6 hingga 12 titik di sepanjang perbatasan. Sebagai respons, Thailand mendeklarasikan darurat militer di 8 distrik perbatasan, seperti dilaporkan DW. Pengerahan jet tempur F-16 oleh Thailand dan mobilisasi unit-unit militer lainnya menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam konflik ini, yang telah melampaui insiden perbatasan biasa. Ketika senjata berbicara, penderitaan tak terelakkan, dan konsekuensinya terasa jauh melampaui medan perang. Menurut Kompas.tv dan Al Jazeera, korban jiwa terus bertambah. Hingga Sabtu 26 Juli, total korban tewas di kedua belah pihak telah mencapai setidaknya 33 orang, dengan rincian yang terus diperbarui. Ini adalah angka yang tragis dan mungkin akan terus bertambah. Yang tak kalah memilukan adalah dampak kemanusiaan. Lebih dari 168.000 warga sipil dari kedua negara terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan mata pencarian mereka demi keselamatan. Kamp-kamp pengungsian darurat telah didirikan di berbagai lokasi, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Indonesia sendiri melalui Menteri P2MI telah menyiapkan mitigasi untuk pekerja migran yang terdampak, menunjukkan kekhawatiran regional. Dampak ekonomi juga sangat serius. Seperti diulas Detik Finance, pecahnya perang ini berpotensi merembet ke stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Jalur perdagangan penting di perbatasan terputus, mengganggu rantai pasok barang-barang vital, terutama di sektor otomotif dan elektronik. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi kedua negara terpukul telak, dengan ribuan pembatalan perjalanan dan potensi kerugian miliaran dolar. Di tingkat global, respon mulai berdatangan.
Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan darurat tertutup untuk membahas situasi ini. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menyerukan gencatan senjata, dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bahkan mengeluarkan pernyataan menyoroti bahwa masalah ini berakar pada penjajahan Barat di masa lalu, serta menyerukan gencatan senjata dan penyelesaian damai. Namun upaya mediasi internasional masih dihadapkan pada jalan buntu, dengan Kamboja menyerukan gencatan senjata tanpa syarat setelah 2 hari pertempuran, sementara Thailand tetap pada pendiriannya. Ini menunjukkan kompleksitas diplomatik yang harus dihadapi dunia. Konflik yang kembali mencuat di perbatasan Thailand-Kamboja pada Juli 2025 ini adalah sebuah cerminan kompleksitas yang mendalam. Ini bukan hanya tentang sebidang tanah atau sebuah candi kuno, melainkan tentang warisan sejarah yang belum tuntas, dinamika politik yang bergejolak, dan ambisi yang kerap kali berujung pada pertumpahan darah. Kita telah melihat bagaimana sebuah sengketa lama dapat kembali menyala, memicu eskalasi militer, menyebabkan penderitaan kemanusiaan bagi puluhan ribu warga sipil, dan memicu ketegangan diplomatik serta ekonomi yang berdampak luas, bahkan hingga ke rantai pasok regional. Sengketa ini, yang berawal dari garis-garis samar di peta kolonial, terus menghantui hubungan kedua negara, membuktikan bahwa luka sejarah yang tidak disembuhkan akan terus berdarah. Keputusan Mahkamah Internasional sekalipun, tanpa kemauan politik yang tulus dari kedua belah pihak untuk berkompromi dan mencari solusi bersama, tidak akan mampu membawa perdamaian sejati. Situasi ini kembali menegaskan betapa krusialnya peran diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik di wilayah manapun. Dengan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi, urgensi untuk mencapai gencatan senjata dan memulai negosiasi damai menjadi tak terelakkan. Asia Tenggara yang bercita-cita menjadi kawasan damai dan stabil, kini diuji dengan berat. Masa depan stabilitas di perbatasan ini dan bahkan di seluruh Asia Tenggara kini bergantung pada kemauan politik yang kuat dari kedua belah pihak untuk mengesampingkan ego, memprioritaskan nyawa warganya, dan menemukan solusi damai yang berkelanjutan. Dunia menanti dengan harapan agar akal sehat dan perdamaian dapat kembali menguasai sebelum api konflik ini meluas dan sulit dikendalikan. Semoga bangsa Thailand dan Kamboja yang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang begitu kaya dapat menemukan jalan untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.